عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berwasiat kepada seluruh hadirin yang berhadir dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib menjadi keyakinan dalam diri kita bahwa setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Dan setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam merupakan bahaya, mudarat dan kerugian bagi kita di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat Ibrahim bin Adham, 10 sebab matinya hati seorang hamba. Inilah tema khutbah yang akan saya uraikan kehadiran bapak-bapak yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pada suatu ketika, seorang imam ahli zuhud yang bernama Ibrahim bin Adham, beliau melewati sebuah pasar di negeri Basrah, di negeri Irak. Lalu orang-orang datang untuk bertanya kepada imam yang zahid ini, Ibrahim bin Adham. Kata mereka, "Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, dan dia telah berjanji untuk mengabulkan doa kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian." Lalu kata mereka, "Kami wahai Abu Ishaq telah berdoa dalam waktu yang sangat lama, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengabulkan doa-doa kami. Kenapa demikian wahai Abu Ishaq?" Maka Ibrahim bin Adham yang kunyahnya adalah Abu Ishaq, beliau mengatakan, "Ya ahla Basrah, matat qulubukum bi asyrati asya." Wahai penduduk kota Basrah, sesungguhnya hati kalian telah mati disebabkan oleh 10 perkara. Awaluha, yang pertama, araftumullaha wa lam tuaddu haqqahu. Kalian mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kalian, namun kalian tidak menunaikan hak-haknya. Wathani, yang kedua, qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Quran pagi dan petang, siang dan malam, wa lam ta'malu bihi, namun kalian tidak mengamalkan isinya. Watsalis, idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengklaim, mendakwah bahwa kalian adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taraktum sunnatahu, namun kalian meninggalkan sunnahnya. Warabi', idda'aitum adawatasy syaitan wa wafaqtumuhu. Kalian mendakwakan, mengklaim, menyatakan bahwa kalian memusuhi syaitan, namun kalian menyetujuinya, mengikutinya. Wal khamis, qultum nuhibbul jannata wa lam ta'malu biha wa lam ta'malu laha. Kalian mengatakan bahwa kalian adalah orang-orang yang cinta akan surga, ingin masuk surga, wa lam ta'malu laha, namun kalian tidak beramal untuk masuk ke dalam surga tersebut. Wasadisu, qultum nakhafun nar wa rahantum anfusakum biha. Yang keenam, kalian mengatakan inna nakhafun nar, sesungguhnya kami takut akan neraka, kami takut akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam api neraka. Warahantum anfusakum biha, namun kalian menggadaikan diri kalian kepada neraka tersebut. Wasabi' qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Yang ketujuh, kalian mengatakan bahwa kematian itu adalah hak, sebuah kebenaran, sebuah yang pasti akan kalian rasakan, namun kalian tidak bersiap untuk menyambutnya. Wathamin, ishtaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabadhtum uyubakum. Yang kedelapan, kalian sibuk membicarakan aib saudara-saudara kalian dan kalian tidak membicarakan aib diri kalian sendiri. Wattasi, akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuruha. Yang kesembilan, kalian memakan nikmat Tuhan kalian namun kalian tidak mensyukurinya. Wal ashir, dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim.
Yang ke-10, kalian menguburkan saudara-saudara kalian yang telah meninggal di antara kalian. Walam ta'tabiru bihim, namun kalian tidak mengambil pelajaran dari mereka yang telah meninggal. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa dalam kehidupan kita. Tapi mungkin di antara kita banyak orang-orang yang hingga saat ini belum Allah kabulkan doa-doanya. Pernahkah kita memeriksa kenapa Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa-doa kita saat ini? Barangkali apa yang disampaikan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Adham ini ada pada diri kita, atau salah satu di antaranya atau sebagiannya ada pada diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa kita sampai hari ini. Kalau kita berusaha untuk mengoreksi diri kita, melihat kepada diri kita sendiri apakah yang disebutkan oleh beliau ini ada dalam diri kita, lalu kita menjauhinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa dan permohonan serta permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, kalian mengetahui Allah Subhanahu wa taala namun kalian tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya? Salah seorang sahabat yang mulia, Muaz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, suatu saat saya pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas seekor keledai yang disebut dengan Ufair. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, kata Muaz ibnu Jabal, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Muaz, apakah kamu mengetahui apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apakah kamu mengetahui apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Muaz radhiyallahu taala anhu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya yang mulia saat dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas seekor keledai. Kata Rasulullah, "Wahai Muaz, apakah engkau mengetahui hak Allah atas hambanya? Apakah engkau mengetahui hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala?" Lalu dijawab oleh Muaz, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Rasulullah SAW, "Fa inna haqqal ibadi 'ala Allahi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala atas segenap hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali dalam setiap ibadah yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang kita kerjakan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah azza wa jalla, dan hak hamba atas Allah azza wa jalla alla yu'aziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah tidak akan mengazab, menyiksa seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kita terkadang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sudahkah hak Allah Subhanahu wa taala kita tunaikan dalam kehidupan kita? Bukankah kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau kami beribadah, wahai Rabb kami, Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Dalam ayat yang mulia ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala dahulukan penyebutan ibadah daripada isti'anah, daripada minta pertolongan. Maknanya kata ahli tafsir adalah seseorang yang ingin memohon, meminta sesuatu kepada Allah, dia harus tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah diri-diri kita, apakah hak-hak Allah Subhanahu wa taala kita tunaikan? Kita terkadang meminta banyak hal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah hak Allah Subhanahu wa taala telah kita tunaikan dalam kehidupan kita? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penyebab yang pertama kerasnya hati seorang hamba, sebab tidak diterimanya doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia belum lagi menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Yang kedua, kadang kita membaca kitabullah Al-Qur'anul Karim namun kita tidak mengamalkannya. Bukankah Al-Qur'an ini diturunkan bukan sebatas untuk kita baca, namun untuk kita pelajari, untuk kita dalami, untuk kita pikirkan isinya, kemudian kita dakwahkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, Man lam yaqra'il Qur'an faqad hajarahu. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran,
maka sesungguhnya dia telah mentelantarkan Al-Quran. Wa man yaqra' Al-Quran wa lam yafhamhu faqad hajara Al-Quran. Barang siapa yang dia membaca Al-Quran namun dia tidak berusaha untuk memahami apa yang dia baca, maka sejatinya dia telah menelantarkan Al-Quran. Wa man yaqra'il Quran wa yafhamuhu wa lam ya'mal bihi faqad hajara Al-Quran. Selanjutnya kata beliau, barang siapa yang dia membaca Al-Quran, dia paham isi Al-Quran, namun dia tidak berusaha untuk mengamalkannya, maka sejatinya dia telah mengabaikan Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku, orang-orang kafir Quraisy, mereka telah menjadikan Al-Quran, kata Rasulullah SAW kepada Rabbnya Allah SWT, inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Mereka telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan, ditelantarkan, ditinggalkan, tidak dipedulikan. Inilah sebagian dari keadaan kita pada saat ini. Al-Quran banyak di rumahnya, mushaf-mushaf Al-Quran banyak, dia menyimpan sekian banyak. Apakah dia pelajari? Apakah dia baca? Apakah dia pahami? Apakah dia coba untuk memahaminya? Apakah dia berusaha untuk mengamalkannya? Inilah kekurangan kita. Al-Quran yang ada pada kita di zaman sekarang ini juga merupakan Al-Quran yang ada pada zaman sahabat. Lalu mereka kenapa menjadi umat-umat yang maju? Menjadi orang-orang yang dikenal oleh kita sampai saat ini. Sementara kita jauh dari mereka. Karena mereka mengamalkan setiap apa yang mereka pelajari dari Rasulullah SAW. Tidak sebatas teori, sehingga lahirlah apa yang diistilahkan oleh ulama, jilun Qur'aniyun farid, generasi Al-Quran yang unggul. Karena mereka tidak sebatas membaca Al-Quran, tapi mereka mengamalkan apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sebab matinya hati seorang hamba adalah mereka mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga ada slogannya cinta Rasul, tapi mereka tidak mengikuti sunnahnya. Sekedar klaim, sekedar dakwaan saja. Tapi ketika diajak untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mereka enggan dengan berbagai macam alasan. Dengan berbagai macam dalih mereka menolak untuk mengerjakan sunnah Rasulullah SAW. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua umat Islam untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh Rasul ke hadapan kalian, fakhuzuhu, maka ambillah oleh kalian. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah kebaikan bagi kita, maka ambillah oleh kita, jalankan dan terima oleh kita sebagai hambanya, sebagai umat Rasulullah SAW. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka berhentilah kalian. Karena seperti yang kita katakan tadi, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah kebaikan, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah keburukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, penyebab keempat kerasnya hati manusia. Mereka mengaku dan mengklaim bahawa mereka memusuhi syaitan, benci kepada syaitan, berjanji dan berucap bahawa mereka tidak akan mengikuti syaitan, tapi dalam perbuatannya mereka mengikuti langkah-langkah syaitan. Mereka mengikuti ajakan dan ajaran syaitan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melarang kita umatnya untuk mengikuti setiap langkah-langkah syaitan? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian semua mengikuti langkah-langkah setan. Segala bentuk kekafiran, segala bentuk nifak, segala bentuk kesyirikan, segala bentuk kejahatan, itu adalah langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tetapi dalam kehidupan kita sering sekali orang-orang mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan, berupa kejahatan, berupa keburukan, berupa tindakan maksiat. Itulah salah satu sebab kerasnya hati manusia. Dan orang yang menjadikan syaitan sebagai teman dekatnya, sebagai orang-orang yang dia minta kepada akan kebutuhannya, maka dia telah menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusrana mubina." Barang siapa yang mengambil syaitan sebagai walinya, sebagai penolongnya, sebagai teman dekatnya, maka dia telah merugi dengan sebuah kerugian yang sangat besar. Kemudian yang selanjutnya, kalian mengatakan cinta akan surga, ingin masuk surga. Kalau kita tanya semuanya maukah masuk surga? Semuanya menjawab kami ingin masuk surga. Namun kalian tidak berupaya untuk mendapatkan sebab agar kalian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah kita semua memohon kepada Allah sepanjang waktu agar Allah SWT masukkan diri kita ke dalam surga, keluarga kita, anak keturunan kita? Tapi apakah kita semua sudah mengusahakan sebab masuk surga? Dan apakah kita sudah mengusahakan sebab kita terjauh dari neraka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu mislan nar nama haribuha wala misral jannah nama talibuha." Tidaklah aku melihat sesuatu yang sama mengerikannya dengan neraka. Neraka sangat mengerikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apinya sangat panas, 69 lebih panas daripada api yang ada di dunia ini. Kata Rasulullah SAW, nama haribuha. Namun demikian, walaupun sepanas itu neraka, orang-orang yang ingin selamat dari neraka, mereka tidur, mereka tidak melakukan ibadah-ibadah yang menyebabkan mereka dihindarkan oleh Allah SWT dari api neraka tersebut. Wa ma ra'aitu misral jannah. Kata Rasulullah selanjutnya, aku tidak pernah melihat surga yang begitu indah, yang begitu nikmat, tidak ada kesusahan di dalamnya sama sekali. Namun apa? Nama talibuha. Orang-orang yang ingin masuk surga, mereka tidur, mereka tidak melakukan ibadah yang menyebabkan mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Betapa banyak orang-orang yang kalau kita tanya maukah masuk surga, mereka menjawab kita mau masuk surga. Tetapi mereka lupa bahawa sebab masuk surga itu adalah amal yang mereka kerjakan, ibadah yang mereka kerjakan sepanjang kehidupan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita mengatakan bahwa kita takut akan neraka, namun kita menggadaikan diri kita kepada neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyaqqi tamra." Takutlah kalian, lindungilah diri kalian dari api neraka, walaupun dengan bersedekah dengan sebelah dari satu butir kurma. Fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Jika kalian tidak dapatkan, maka usahakanlah menjauhkan diri kalian dari neraka walaupun dengan ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membimbing kita semua untuk bisa menjauhkan diri kita dari panasnya api neraka. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara melindungi diri kita dengan melakukan amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan dalam hadis ini, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamra." Takutlah kalian akan api neraka. Jagalah diri kalian dari api neraka dengan cara apa? Walau bisyiqqi tamra. Walaupun bersedekah dengan sebelah dari sebutir biji kurma. Kita punya satu butir kurma, lalu kita sedekahkan sebelahnya lagi kita makan. Sebelah biji kurma yang kita sedekahkan itu barangkali bisa menjaga diri kita dari panasnya api neraka. Kita mengatakan takut dengan api neraka, tapi harus berusaha untuk menjaga diri kita dari panasnya api neraka tersebut. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan sebelah dari satu butir kurma, fabi kalimatin thayyibah, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Dengan ucapan yang baik itu barangkali Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kalian dari panasnya api neraka. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, sebab kerasnya hati seorang hamba adalah mereka mengatakan bahawa al-mautu haqqun, bahwa kematian itulah sebuah kebenaran, sesuatu yang benar datangnya pasti. Kata ulama, dalam segala hal di dunia ini manusia berselisih, bahkan akan wujudnya Tuhan sekalipun. Banyak orang-orang yang mengatakan Tuhan tidak ada. Semua hal mereka perselisihkan di dunia ini. Apapun ada perselisihan, perbedaan pendapat dalam hal tersebut di dunia ini. Hanya ada satu yang manusia sepakat di atasnya, yang manusia tidak berselisih di atasnya, yaitu al-mautu, kematian. Karena mereka semua melihat bahwa kematian itu datang kepada setiap manusia. Tidak ada di antara manusia yang hidup ratusan tahun, ribuan tahun, tidak ada. Tidak ada di antara kita yang lengkap keluarganya. Barangkali di antara kita sudah meninggal ibunya, meninggal bapaknya, meninggal saudaranya, kakeknya, neneknya. Itu adalah sebuah kenyataan hidup yang kita semua mengetahui. Al-mautu, kematian. Kita semua tahu bahwa kita akan mati. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menyambut kematian yang pasti akan datang? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Tapi apakah kita sudah beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik ibadah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah terjadinya kiamat tersebut? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maza a'adatta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut kiamat tersebut?
Kata sahabat tersebut, ma'adatu laha min kasrati salatin wala siyamin. Saya tidak mempersiapkan diri wahai Rasulullah dengan melakukan solat yang banyak, solat sunnah yang banyak, juga tidak dengan melakukan solat ibadah puasa sunnah yang sangat banyak. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya itu adalah ibadah yang kita kerjakan. Kemudian kata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan berkumpul bersama orang-orang yang engkau cintai. Dalam surga orang-orang mukmin akan berkumpul dengan siapa yang mereka cintai selama hidup di dunia. Dengan ibu dan bapaknya yang soleh dan salihah, dengan keluarganya, dengan keluarga besarnya, dengan kaum muslimin, dengan para ulama yang saleh. Mereka akan berkumpul dengan siapa yang kita cintai. Lihat para sahabat, mereka berusaha untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat dengan sekuat-kuatnya, karena mereka punya harapan bahawa ketika mereka meninggal, mereka dikumpulkan dengan orang-orang soleh tersebut. Kemudian kaum muslimin dirahmati oleh Allah SWT, penyebab kerasnya hati seorang hamba yang kedelapan adalah al-ishtighal bi'uyubin nas wa nisyani uyubin nafsi, yaitu sibuk dengan aib orang lain. Fulan begini, fulan begini. Kalau aib orang lain dia tahu semuanya, detil, tapi dia tidak pernah memeriksa aib dirinya sendiri. Ini adalah kelemahan pada sebagian kita. Kita tahu segala kekurangan orang lain, tapi kita tidak bisa menilai apa kekurangan diri saya. Seolah dia mengatakan saya tidak seperti itu, saya sempurna, sementara orang lain tidak seperti itu. Banyak yang berburuk sangka kepada orang lain, banyak yang memata-matai orang lain untuk mengetahui aibnya, banyak yang menguping pembicaraan orang lain, yang semuanya dilarang dalam agama kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan berburuk sangka. Kebanyakan berburuk sangka. Inna ba'daz zanni its. Sesungguhnya sebagian besar daripada prasangka itu adalah dosa. Sebagian besar dari prasangka itu adalah tidak benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan ismun, inna ba'daz zanni ismun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa? Karena dengan prasangka-prasangka yang sebagiannya tidak benar bisa membawa manusia ke dalam dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tajassasu, jangan memata-matai orang lain, mencari-cari aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan sebagian dari kalian menggibah sebagian yang lain, menjelek-jelekkan orang lain ketika dia tidak ada, menyebut kekurangan-kekurangannya, padahal kita semua adalah kumpulan dari aib-aib, kumpulan dari kekurangan-kekurangan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita? Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian yang telah menjadi bangkai? Ulama mengibaratkan bahwa orang yang suka menggibah saudaranya adalah seperti orang yang makan bangkai. Tidak ada di tengah-tengah makhluk ini orang-orang atau makhluk Allah SWT yang suka memakan bangkai. Yang suka memakan bangkai adalah binatang yang kita sebut dengan anjing. Hanya anjing yang suka memakan bangkai. Binatang-binatang lain kata ulama tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang yang menggibahi orang lain seperti halnya hewan anjing. Oleh sebab itu perumpamaan yang buruk ini tidak boleh ada pada diri orang yang beriman. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wala tahassasu, janganlah kalian suka menguping pembicaraan orang lain yang kita tidak diajak untuk berbicara dalam tempat tersebut. Janganlah kita suka menguping-uping pembicaraannya, bahkan merekamnya, mencatatnya dan sebagainya, padahal tidak ada kepentingannya bagi kita. Wala tajassasu, jangan suka memata-matai orang lain, mencurigai orang lain. Wala tanafasu, janganlah kalian bersaing satu dengan lain dengan persaingan yang buruk, saling menjatuhkan, apalagi orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang, saling menjatuhkan, saling mengaibkan, saling menjelekkan barang dagangan orang lain dan sebagainya. Wala tahasadu, janganlah kalian saling dengki satu dengan yang lain. Kemudian kata Rasulullah, wala tabaghadu, jangan kalian saling benci satu dengan yang lain. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Dulu ada persaudaraan antara seorang muslim dengan yang lain, namun karena suatu masalah, apakah itu masalah harta benda, masalah uang dan sebagainya, lalu mereka tidak saling kenal. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi seolah tidak saling kenal, padahal dulu adalah teman akrab dan seterusnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah SWT yang bersaudara satu dengan yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kemudian yang kesembilan, sebab kerasnya hati manusia
adalah mereka memakan rezeki Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mensyukurinya. Kalau kita lihat diri kita, kita tidak akan bisa hidup kecuali dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita sebelum kita lahir ke dunia ini? Ketika kita di dalam perut ibu kita, ketika kita sudah lahir ke dunia ini, dan nikmat yang lebih besar lagi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada kita. Nikmat yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita peroleh dalam kehidupan kita ini, sudahkah kita syukuri? Kita selalu merasa bahawa kita kurang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, dan Allah perintahkan kita sebagai orang-orang mukmin untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian mengaku benar-benar beribadah kepada Allah SWT. Kita lihat Allah SWT katakan, wahai orang-orang beriman, makanlah apa yang Allah berikan kepada kalian sebagai rezeki, dan bersyukurlah kepada kalian. Allah sebutkan di sini adalah tentang makanan. Makan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat makanan saja yang kita konsumsi sepanjang kehidupan kita, Allah perintahkan untuk mensyukurinya. Dan Allah tantang, jika kalian benar-benar beribadah atau mengatakan kami sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apalagi nikmat yang lebih besar dari itu, nikmat akal, nikmat iman, nikmat keamanan dan sebagainya, tentu lebih layak bagi kita semua dan lebih wajib bagi kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya. Kemudian yang terakhir, kalian menguburkan orang-orang yang telah wafat di antara kalian, namun kalian tidak mengambil ibrah. Bukankah kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini? Bukankah kita semua akan menemui ajal kita masing-masing? Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, "Wa man lam yamut bihaddis sayfi mata bighairihi, ta'addadatil asbab wal maut wahidu." Barang siapa yang tidak mati karena ditebas oleh pedang, dia akan mati dengan sebab-sebab yang lain. Sebab kematian itu bermacam-macam, namun kematian itu hanya satu. Kita semua mengetahui bahawa kita semua akan meninggalkan dunia ini. Tapi maza a'datna laha, apa yang sudah kita persiapkan minal ibadat, dari berbagai macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya. Persiapkanlah diri kita untuk menyambut kematian yang pasti datang. Fa iza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang, maka tidak bisa kita percepat dan tidak bisa kita undurkan sedetik sekalipun. Dan kematian tidak ada yang mengetahuinya, tidak bisa dihindari oleh seseorang bagaimanapun caranya. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian akan menjemput kalian semua. Walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kuat, di bangker yang sangat kuat, dari baja, dari besi, tidak ditembus oleh peluru, tapi kematian akan datang kepada kalian. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita semua. Jangan sampai kita mati dan begitu sedikit bekal yang kita bawa ke